iya soal ini loh. Jadi nganu lho apa jenenge? Gunting to iki. Gunting Tapi no ya. Gunting iki. Pihak TNI menyampaikan permohonan maaf karena adanya anggota dari Koramil Pakel, yakni Serda AM, yang diduga melakukan pencurian di sejumlah Alfamart di Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Trenggalek. Komandan Kodim 0807 Tulung Agung, Letkol Hani, membenarkan bahwa AM sudah ditangkap pihak Polres Tulung Agung. Sempat terjadi baku hantam saat proses penangkapan hingga oknum TNI tersebut mengalami gegar otak ringan. Saat ini terduga pelaku sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Tulung Agung. Dengan demikian, AM belum bisa dimintai keterangan terkait kasusnya. Penanganan perkara nantinya dilimpahkan ke Detasmen Polisi Militer Madiun. Sebagai bagian dari militer, juga akan dilakukan penuntutan di peradilan militer. Galih juga mengakui Serda AM pernah terjerat pidana yang sama di tahun 2024 di wilayah Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan penelusuran perkara di Pengadilan Militer 313 Madiun, AM pernah divonis penjara dan pada 30 Juli 2024 karena 5 pencurian di Kabupaten Trenggalek. Dalam riwayat perkara disebutkan AM kecanduan judi online hingga terjerat utang 20,2 juta rupiah termasuk ke sejumlah platform pinjaman online. 5 kali pencurian dilakukan dalam rentang 27 November 2023 hingga 19 Desember 2023, semua di wilayah Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Di pengadilan, AM dituntut 10 bulan pidana penjara karena dinilai melanggar pasal 363 KUHP lama tentang pencurian dengan pemberatan. Majelis Hakim memutuskan AM bersalah dan dijatuhi pidana penjara 8 bulan pada 30 Juli 2024. AM bebas dari penjara sekitar Maret 2025 dan kini kembali aktif sebagai anggota TNI. Diperkirakan AM kembali mengulang perbuatannya membobol toko pada November 2025. Ini berdinas di Pakel berapa tahun? Kalau di Pakel mungkin sudah lama ya, dari tahun 6 bulan. Kalau di Pakelnya kan juga di Pakel ya, Pakelnya mungkin baru 6 bulan. Dia sempat terjerat kasus serupa di Trenggalek ya? Betul, itu betul. Jadi kasus serupa di Trenggalek tahun 2024, kemudian sudah masuk RTM juga, mungkin karena sudah pada monitor juga, keluar di tahun awal 2025 ya, sudah Labang Pri, kemudian ya terjadi lagi, jadi ya tetap kita proses lagi, kami tidak menutup. Mungkin demikian dari. Dan kenapa kok gegar otak dan apa yang menyebabkan gegar otak kok sampai di rumah sakit? Kalau kemarin kami belum tahu ya, informasinya kan namanya juga dia tertangkap tangan, sepertinya mungkin dari polisi, kalau nggak mungkin warga sekitar mungkin kan, karena ada pencurian ditangkap kemudian diamankan oleh rekan-rekan polisi, orangnya langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai seperti itu kejadiannya seperti itu. Kalau ada berapa TKP deh? Nah ini masih belum bisa saya sampaikan karena juga belum ada penyidikan dari Subdenpom. Nanti apabila Subdenpom nanti sudah ada, pasti nanti akan disampaikan untuk lebih jelasnya, karena kami juga tidak berani memberikan asumsi tidak. Nanti kita menunggu penyidikan, proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nanti di sini penyelidikan di Denpom nanti di Denpom nanti di Madiun. Nanti di sini hanya dihentikan dulu nanti, karena ini kan sub, jadi kita tidak ada, nanti akan apabila sudah ini dilimpahkan ke Denpom Madiun. Bisa di sana lebih jelasnya nanti kan di sana. Sekarang karena kondisinya yang bersangkutan masih karena gara-gara tak ringan, jadi seperti masih dirawat di RS Bayangkara. Mungkin itu yang benar adanya oknum TNI AD yang melakukan pencurian di supermarket di Tulung Agung. Inisialnya AM, anggota Koramil 10 Pakel.
Oknum anggota TNI di Koramil Pakel berinisial Serda AM ditangkap setelah kepergok melakukan pencurian di sejumlah minimarket di Tulung Agung. Saat proses penangkapan, pelaku melakukan perlawanan hingga mengalami luka. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang tunai sebesar 12,5 juta rupiah dan sejumlah rokok. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi peristiwa ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jatim, Rekan David. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rema. Jadi Serda AM ini selama ini bertugas di Koramil Pakel, Kodim 0807 Tulungagung. Penangkapan ini bermula dari pengintaian yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tulungagung karena terjadi rangkaian pencurian di toko retail modern, utamanya di Alfamart ya. Itu sejak Januari 2026, dan pada saat hari Sabtu kemarin polisi menemukan sebuah sepeda motor yang terparkir di tepi jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Tulungagung tidak jauh dari Gor Lembu Tekong. Lokasi ini juga tidak jauh dari sebuah Alfamart. Polisi curiga, kemudian mencari informasi kepada masyarakat dan masyarakat memberitahu bahwa seseorang berjalan ke arah area persawahan yang terhubung dengan Alfamart tadi. Nah, mendapat informasi ini kemudian polisi segera melakukan pengepungan di Alfamart di Jalan Soekarno-Hatta Tulungagung ini dan mendapati seseorang telah membobol Alfamart ini dari arah belakang dengan cara memanjat tembok, kemudian merusak genteng dan masuk ke dalamnya. Nah, polisi kemudian melakukan penggerebekan dan akhirnya tertangkap tangan seseorang yang saat itu sudah berhasil membobol brankas serta mengambil rokok. Jadi total ada sekitar 12,5 juta uang dari dalam brankas itu yang diambil. Dan saat penangkapan itulah akhirnya terungkap bahwa sosok itu adalah Serda AM yang selama ini bertugas di Koramil Pakel. Dari rangkaian kejadian ini memang dikaitkan dengan Serda AM. Jadi pada Januari tahun ini itu setidaknya ada 3 kali pembobolan minimarket, yaitu di Alfamart Gedangan, Alfamart Gedang Sewu, dan Alfamart Ringin Pitu. Kemudian di Februari itu ada 4 kali kejadian, yaitu di Indomart Jeli yang perbatasan dengan Kabupaten Kediri, kemudian Alfamart Ringin Pitu kembali terulang untuk yang kedua kalinya, kemudian Alfamart Kacangan dan Alfamart Gedang Sewu juga terulang untuk kedua kalinya. Dan dari semua rangkaian kejadian ini sebenarnya belum bisa dipastikan apakah itu adalah dilakukan oleh Serda AM, namun dari pola yang sama diyakini itu dilakukan oleh Serda AM. Dan sampai saat ini juga belum ada penjelasan secara resmi dari pihak Subdenpom Tulungagung karena Serda AM sendiri mengalami gegar otak ringan karena saat proses penangkapan itu. Dan ya, Serda AM ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Tulungagung sampai nanti sembuh, baru akan dimintai keterangan oleh Subdenpom Tulungagung. Setelah itu baru akan dilimpahkan ke Denpom Madiun yang akan melakukan proses hukum selanjutnya. Demikian, Rima. Ya, David, kemudian bagaimana proses penangkapan Serda AM hingga terjadi perlawanan dan disebut pelaku mengalami luka? Ya, dalam proses penangkapan ini memang dilakukan oleh tim ya dari unit Resmob Satreskrim Polres Tulungagung. Ternyata saat terduga pelaku ada di dalam, dia membawa sangkur. Jadi sangkur ini salah satu alat yang dipakai untuk melakukan aksi karena biasa dipakai untuk mencungkil atau dipakai untuk mencungkil atau merusak barang ketika akan masuk ke dalam ruangan. Sementara untuk merusak brankas itu dia membawa gerinda tangan, dan karena membawa sangkur itulah dianggap menjadi sebuah ancaman sehingga dilakukan upaya penindakan yang akhirnya terduga pelaku AM ini mengalami kekerasan di bagian kepala dan mengalami gegar otak ringan gitu. Demikian. Ya, sejauh ini apakah sudah diketahui terkait total kerugian yang dialami oleh pihak sejumlah minimarket tersebut? Total kerugian lebih dari, kalau saya hitung lebih dari 100 juta rupiah. Ini
ini termasuk uang tunai dan aneka barang, terutama yang paling berharga itu yang paling banyak diambil itu adalah jenis rokok. Karena kita tahu saat ini harga rokok juga memang tinggi, jadi selain uang tunai yang paling banyak diambil itu rokok, sehingga kerugiannya cukup besar gitu. Baik, bagaimana keterangan pihak dari TNI terkait kasus ini mengingat terduga pelaku adalah anggota TNI aktif, David? Ya, pihak Kodim 0807 melalui Komandan Kodim menyatakan bahwa pihaknya tidak menutupi kejadian ini, mengakui dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan. Dan Letkol Hani Gali Satrio, Komandan Kodim Tulungagung, menegaskan bahwa prosedur yang dilakukan oleh polisi juga sudah tepat, karena setelah menangkap segera dilimpahkan ke Subdenpom, dan memang karena kondisinya ada kekerasan, mengalami luka otak ringan, saat ini masih dirawat dengan pengawasan dari personel Subdenpom Tulungagung. Setelah itu akan diminta keterangan nanti setelah sembuh, dan setelah itu baru dilimpahkan ke Denpom Madiun gitu. Adakah informasi terkait sosok dari Serda AM ini yang diketahui adalah spesialis pencuri minimarket di wilayah Tulungagung? Ya, memang kalau dari polanya, sosok Serda AM ini cukup terlatih ya, karena dia punya basic militer, sehingga untuk memanjat bagian belakang minimarket ini dia hanya membutuhkan satu batang bambu. Nah, polanya sama, jadi ketika dia masuk itu dari belakang, kemudian masuk di antara atap dan ruang plafon. Dari situ yang dia lakukan adalah merusak kabel CCTV gudang. Karena dia tahu di gudang itu ada DVR-nya CCTV, jadi dia rusak dulu CCTV bagian gudang, setelah itu dia masuk ke dalam gudang, barulah kemudian dia merusak atau mencabut kabel DVR CCTV, sehingga seluruh sistem CCTV itu tidak bisa merekam. Dengan demikian dia leluasa beraksi. Nah, dari situ yang diambil adalah barang-barang di bagian etalase rokok, atau barang-barang berharga lainnya, termasuk HP juga, jika tertinggal dia ambil, biasanya untuk operasional toko. Barulah dia merusak brankas dengan menggunakan gerenda dan mengambil uang tunai. Sosok Serda AM ini sebenarnya dulunya awal menjadi TNI itu ada di Rindam 15 Patimura. Jadi masuk dari Secata ya, dari Tamtama. Barulah kemudian tahun 2017 kalau nggak salah dia itu pindah ke Tulungagung dan terakhir bertugas di Pakel ya, bertugas di Pakel sebelum akhirnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana ini. Baik, terima kasih atas laporannya David, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali bertugas. Benar adanya oknum TNI AD yang melakukan pencurian di supermarket di Tulungagung. Inisialnya AM, anggota Koramil 10 Pakel. Saat ini rekan-rekan bahwasanya yang oknum ini posisi ada di Rumah Sakit Bayangkara. Kemarin ya, kejadiannya mungkin rekan-rekan sudah pada motor, ada kejadian tersebut, jadi langsung diamankan oleh rekan-rekan kami dari Polres. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ada mendapatkan cedera gegar otak ringan, sehingga yang bersangkutan harus menginap dulu di rumah sakit tersebut. Dan kemarin juga sudah ibaratnya diserahkan dari pihak Polres kepada Subdenpom, tetapi karena yang bersangkutan juga masih kondisinya sakit sehingga masih belum bisa untuk diambil informasi atau keterangan. Jadi kondisinya saat ini seperti itu rekan-rekan. Kita menunggu yang bersangkutan ini sudah ada baikan, istilahnya udah agak mungkin sehat, sehingga nanti sudah bisa secara resmi memang sudah diserahkan dari pihak Polres kepada Subdenpom 516
nanti juga setelah yang bersangkutan sembuh nanti akan segera diambil keterangan oleh pihak Subdenpom. Jadi pada intinya Kodim 0807, Korem 081 dan Kodam 5 pada intinya kita akan melaksanakan proses hukum kepada yang bersangkutan, sehingga tidak ada mungkin istilahnya kok ditutup tidak, karena ini sudah kejadian ini memang sudah terkena karena ibaratnya pencurian dengan hukum pidana. Jadi nanti karena kami militer, jadi diserahkan dari Polres kepada Subdenpom, nanti akan dilaksanakan penyidikan sampai dengan nanti proses selanjutnya di pengadilan militer, sehingga kita tidak ada tertutup, kita memang melaksanakan proses sesuai prosedur yang ada. Dari Polres diserahkan ke Subdenpom, nanti akan dilakukan penyidikan oleh Denpom, nanti hasilnya akan mungkin jika disampaikan oleh Subdenpom.